Halo, perkenalkan nama saya Primskin Volkesadu dengan NIM 20110030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode yang saya buat, yaitu yang pertama yaitu untuk menentukan lokasi yang terbaik ingin menggunakan metode simple adaptive beginning atau SAW dengan bantuan DSS, Excel dan Python. Oke, di sini yang pertama saya menjelaskan untuk bagian Excel. Di sini ada beberapa kriteria yang saya buat, yaitu ada penduduk, lalu jarak, lalu ada persaingan dan akses. Di sini ada beberapa inputan, yaitu ada A dan B dan C. Untuk penduduk sini ada yang pertama untuk A 3000, lalu untuk bagian jaraknya 5, persaingannya 6 dan aksesnya 8 dan sebagainya. Untuk mendapatkan min ini saya mengambil atau menjumlahkannya dengan cara sama dengan min saya jumlahkan dari penduduk bagian A hingga bagian C untuk mendapatkan hasilnya untuk bagian min. Kalau kita enter untuk mendapatkan hasil seperti ini, dan seterusnya untuk bagian jarak, persaingan dan akses. Untuk mendapatkannya saya juga membuat hal yang sama, yaitu mengambil jarak bagian pertama yaitu A hingga yang jarak bagian yang terakhir itu C untuk dijumlahkan, itu seperti min. Untuk mendapatkan rumusnya saya memasukkan min. Lalu untuk mendapatkan max-nya saya mengambil juga seperti yang tadi, tapi untuk bagian yang pertama untuk max-nya itu saya menambahkan rumus max untuk mendapatkan hasil yang paling terbaik. Dengan cara saya mengambil untuk penduduk bagian pertama A hingga yang ke C, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu untuk menjumlahkan atau normalisasinya di bagian sini saya menormalisasikan itu menghitungnya untuk bagian penduduk yang pertama saya menggabungkan atau membaginya dengan maksimum dari jumlah yang tadi saya ambil, dan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Untuk bagian jarak juga saya membuat hasilnya seperti ini, menjumlahkannya juga sama. Setelah itu untuk bobotnya ini kami sudah mendapatkan nilai defaultnya dari soal sebelumnya, yaitu bagian sini untuk bobot masing-masing kriteria. Lanjut, untuk hasil dari perhitungan untuk menggunakan bobot ini saya menjumlahkan, yaitu normalisasi dari bagian yang pertama, bobot yang pertama yaitu 0.40 dikalikan dengan normalisasi yang pertama untuk penduduknya ini, yang bagian pertama ini, hingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke, setelah hasilnya dan juga kita mengkalikannya juga dengan di bagian jarak, persaingan dan akses seperti ini. Setelah itu untuk mendapatkan jumlah dari hasilnya ini dengan cara kita menjumlahkan semua dari penduduk, jarak, persaingan dan akses. Kita jumlahkan ditambahkan untuk mendapatkan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke bagian Python dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah menambahkan inputannya. Ini pertama dari A, B dan C. Dan sini ada W1 untuk defaultnya, untuk bobotnya dari tiap-tiap kriteria seperti ini. Setelah itu kita akan running. Dan ini adalah hasilnya. Untuk lokasi yang pertama yaitu 9,5, lalu lokasi B 0,62 dan lokasi C yaitu 0,78. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kedua, perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode weight product atau WP untuk menentukan kandidat terbaik.
Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Seperti ini teman-teman. Untuk kriteria 1 hingga kriteria yang kelima. Lalu untuk bobot kriterianya ini. Lanjut kita akan masuk ke bagian perhitungan menggunakan Excel. Untuk perhitungan menggunakan Excel, kita sudah masukkan kriteria dan bobot-bobotnya. Ini salah satu kriteria. Untuk kandidatnya hingga A hingga yang ke D. Lalu untuk predikatnya, perbaikan bobotnya W1 hingga W5. Untuk mendapatkan penyelesaian yang seperti ini, kita mengambilnya dari kita telah menentukan untuk hasilnya. Yang pertama untuk C6 ini kita ambil dari kandidat yang pertama, kriteria pertama, lalu dipangkatkan dengan min W1 dari perbaikan bobotnya. Selanjutnya kita dikalikan lagi, kita ambil dari kandidat yang kedua, kita pangkatkan dengan positif W2 dari perbaikan bobot. Lalu kita kalikan lagi dari kandidat yang ketiga, dipangkatkan lagi dengan nilai positif, yaitu dari perbaikan bobot W ketiga, dan seterusnya hingga di bagian K yang kelima dipangkatkan menggunakan min dengan W yang kelima dari perbaikan bobot hingga kita mendapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Dan selanjutnya untuk S2, S3 dan S4. Di sini saya akan menunjukkan hasilnya saja untuk rumusnya, perhitungannya seperti ini. Seperti sama juga kita ambil, tapi di sini yang pertama tadi kita mengambil dari kandidat yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan ambil dari kandidat kedua, tapi menggunakan bobot yang sama juga. Seterusnya seperti ini dari kandidat yang pertama, kandidat 1, dan kita ambil dari inputan yang kedua yaitu B, inputan B. Kita pangkatkan lagi menggunakan min 12 seperti min C12 dari yang bagian perbaikan bobot hingga kita mendapatkan hasilnya. Dan juga untuk yang S yang ketiga ini kita ambil dari kriteria dari kandidat inputan yang ketiga yaitu C, inputan C, dan kita untuk pangkatkan menggunakan perbaikan bobot ya ini sama untuk mendapatkan hasilnya. Dan seterusnya untuk bagian yang kita terakhir itu penyelesaian S4 seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menghitung vektor V peringkingannya, saya jumlahkan. Yang pertama saya ambil dari C19 yaitu penyelesaian yang pertama, kita bagi dengan hasil yang sama juga dari S1 hingga S2. Setelah itu S1 ditambahkan dengan S2, ditambahkan dengan S3, dan ditambahkan dengan S4. Lalu kita bagi dengan S1 lagi hingga mendapatkan hasilnya. Sama juga untuk F2. Untuk F2 ini kita ambil lagi dari S2. F2 ini kita ambil dari S2. Setelah itu kita bagi dengan S1, ditambahkan dengan S2, ditambahkan dengan S3, ditambahkan dengan S4. Setelah itu kita akan bagi dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan juga untuk V3 kita menggunakan hal yang sama juga seperti ini. Saya akan menunjukkannya saja. Untuk V4 ini sama juga. Kita ambil dari yang pertama yaitu C22 yaitu di bagian sini untuk yang SK4. Lalu kita bagi dengan S1, S2, ditambahkan S1, ditambahkan S2, ditambahkan S3, dan ditambahkan dengan S4 hingga dibagi dan mendapatkan hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke bagian Visual Studio Code untuk programnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Visual Studio Code untuk menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya sudah memasukkan data inputannya yaitu dari A, B, C, dan D. Lalu untuk default bobotnya dari bobot.
Lalu untuk nilai default dari tiap bobot-bobot kriteria ini saya sudah masukkan seperti dari data nomor 2 tip ini contohnya di sini. Dan sekarang saya akan menjalankannya atau runningnya. Oke, ini adalah salah satu hasilnya. Dan berdasarkan metode WP, kandidat terbaik adalah C dengan nilai WP tertinggi, yaitu 0,1. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian soal yang ketiga, yaitu matriks perbandingan berpasangan, dan diberikan matriks perbandingan berpasangan hipotetik untuk kriteria dari pertanyaan dua bagian berikut. Ini adalah satu soalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perhitungannya menggunakan Excel. Oke, di sini salah satu inputannya dari C1, C02, C03, dan C04. Lalu untuk mendapatkan jumlah ini, saya mengambilnya dengan cara sum dia untuk menjumlahkan dari C01 hingga C04 untuk mendapatkan hasilnya. Lalu juga seperti hal yang sama, sini maaf di sini ada kesalahan. Saya jumlahkan dia. Ya, seperti ini. Saya sum dia dulu, lalu saya akan menjumlahkan dia dari C01 hingga C04 untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya juga sama. Sini, maaf. Ada kesalahan, tunggu. Oke. Untuk mendapatkan hasilnya, saya sum juga dia seperti C03 dan C04. Seperti C01 dan C02. Lalu untuk menggunakan normalisasi ini, saya mengambilnya dengan cara saya ambil dari C01 ini saya bagi dengan jumlah dari yang saya sudah jumlahkan dari C01 hingga C04. Lalu kita bagi untuk mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu hal sama juga saya gunakan mengambil C02 ini lalu dibagi dengan jumlah yang pertama, yaitu dari C01 ini. Dan hal yang sama saya ambil lagi dari C03 ini lalu saya bagi dengan jumlahnya ini dari C01 ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian C02 ini. Untuk mendapatkan hasilnya juga sama. Saya ambil C02 ini lalu dibagi dengan jumlah dari C02 ini dari C02 hingga sampai C04. Oke, lanjut. Dengan hal yang sama juga saya akan menunjukkan hasilnya saja dan cara rumusnya juga. Seperti ini teman-teman. Lalu untuk mendapatkan agent value-nya ini, saya jumlahkan dia atau saya sum dia. Saya sum dia dari normalisasi yang pertama di bagian C01 ini. Ini teman-teman. Saya jumlahkan dia hingga mendapatkan hasilnya. Ini. Hal yang sama juga saya menggunakan di bagian C02 ini. Saya sum dia dulu. Lalu untuk saya jumlahkan semua. Dari C01 ini, C02, C03, dan C04. Lalu untuk mendapatkan selanjutnya, dengan agent value dari C01 hingga C04-nya, saya menggunakan hal yang sama. Lalu untuk bagian total dibagi dengan 4 seperti ini teman-teman. Saya ambil dari agent value lalu dibagi dengan 4. Hal yang sama juga saya gunakan seperti ini teman-teman. Saya ambil dari agent value untuk bagian yang ketiga dibagikan dengan 4. Lalu
Biar pindah lagi, kita pindah ke bagian agent vector RB1. Untuk mendapatkan hasilnya, saya ambil dari agent vector C01 ini, lalu dikalikan dengan total dari pembagian yang dibagi dengan 4. Lalu ditambah lagi dari C02 ini, C02 dikali dengan totalnya, lalu ditambah lagi dengan C03. C03 diambil lagi, dikali lagi dengan C03 di bagian sini. Lalu kita ambil lagi dari C04 ini, lalu dikali dengan bagian yang ini, lalu ditutup lagi dengan dibagi dengan 4 lagi untuk mendapatkan hasil. Di sini saya akan menunjukkan rumusnya saja, karena hal yang sama juga saya sudah jelaskan. Seperti ini teman-teman. Lalu untuk mendapatkan CM-nya ini, saya akan menunjukkan rumusnya. Yang pertama, kita akan bagi dari totalnya, kita akan bagi dengan eventnya hingga mendapatkan hasilnya. Lalu hal yang sama juga di bagian agent vector, saya bagi dengan totalnya. Setelah itu, saya masuk ke bagian CI. Untuk CI ini, saya akan ambil dari C01 di bagian sini dari CM, lalu dikurang dengan 4, dibagi dengan 3 untuk mendapatkan hasil CI. Untuk R16 saya sudah menaruhnya untuk hasil defaultnya. Lalu untuk konsistensi RI atau CI, saya ambil dari nilai dari CI dan ditambah dengan nilai dari R16 untuk mendapatkan hasilnya. Dan ini seperti ini teman-teman. Setelah itu kita berpindah ke bagian Visual Studio Code. Kita menggunakan Python bahasa pemrogramannya. Di sini saya hilangkan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian SPK nomor 3, yaitu soal yang ketiga. Untuk bagian bahasa pemrogramannya di bagian Visual Studio Code, yaitu menggunakan Python. Di sini saya sudah memasukkan matriksnya dari tiap-tiap kriteria ini dari A, B, C hingga D. Lalu setelah itu saya akan running dia sesuai dengan inputan yang tadi saya masukkan. Ini teman-teman, kita jalankan. Oke, lalu kita akan mendapatkan hasilnya teman-teman, seperti ini. Dari bobot 1 yang pertama C1 yaitu 0,5,9 0,559. Lalu untuk bobot yang kedua yaitu C2 0,22. Bobot yang ketiga C3 yaitu 0,6. Lalu C4 yaitu 0,11. Lalu rasionya yaitu min 1. Contoh inputannya itu di bagian sini, yaitu ada C01, C02 hingga C04. Lalu untuk jumlahnya saya mengambil dari saya sum dia untuk dari C01 hingga C04 untuk mendapatkan hasil yang pertama, yaitu jumlah pertama. Lalu untuk bagian yang kedua di sini C02 saya jumlahkan juga seperti hal yang sama dari C01 dan lain-lain, dan diikuti dengan C03 hingga C04. Lalu untuk normalisasinya ini saya dapatkan hasilnya dengan cara mengambil dari hasil dari C01 dibagi dengan jumlah dari C01 yang pertama, lalu untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu juga hal yang sama saya gunakan di bagian C02. Saya mengambil dari hasil dari C02 ini dijumlahkan dengan dibagi dengan jumlah dari C02 ini.
yang telah sebelum itu saya jumlahkan. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian eigenvalue. Untuk mendapatkan eigenvalue-nya ini, saya sum dia untuk menjumlahkan dari C01 ini hingga bagian C04. Dan saya sum dia. Lalu untuk totalnya saya ambil dari eigenvalue ini dibagi dengan 4. Dengan halnya sama juga saya ambil seperti ini teman-teman. Untuk bagian yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Lalu untuk bagian yang ke eigenvector ini, saya ambil dia dengan cara saya ambil dari C01 ini dikalikan dengan totalnya yang bagian pertama, lalu ditambah dengan C02 dikalikan dengan total bagian kedua, lalu ditambah dengan C03 dikalikan dengan total bagian ketiga, ditambah lagi dengan C04 dikalikan dengan total bagian 4, lalu ditutup lagi dengan dan juga dibagi dengan 4. Setelah itu untuk bagian CM-nya ini saya mendapatkan total dari eigenvector ini saya bagi dengan totalnya untuk mendapatkan hasilnya. Dan untuk bagian C1 ini saya ambil dari CM-nya yang bagian pertama, lalu dikurangkan dengan 4 dan dibagi dengan 3. Lalu untuk R1 ini untuk defaultnya saya sudah mengambil hasilnya. Untuk konsisten RI-nya atau CI ini saya ambil dari C1 lalu dibagi dengan R16. Setelah itu untuk bagian SPK untuk menjalankannya